Kalian pernah nggak sih tanda tangan petisi online? Terus kalau misalkan kalian udah, kalian tahu nggak sih kalau misalkan kalian itu udah ikut berpartisipasi dalam perubahan sosial? Hah? Kok bisa? Oke, halo semuanya, nama aku Nicole dan sekarang aku mau nyeritain nih kenapa kalau misalkan kalian tanda tangan petisi online, kalian itu udah ikut berpartisipasi dalam perubahan sosial. Pertama-tama kita harus tahu itu petisi online itu apa. Petisi online adalah salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di mana saluran itu dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki kepedulian atas sebuah isu atau persoalan. Dan nantinya petisi online itu akan diajukan gunanya untuk melakukan perubahan atas sebuah isu dan mendapatkan kebijakan baru atas sebuah isu atau persoalan tersebut. Nah, di sini aku mau membahas salah satu platform petisi online yaitu change.org, di mana platform tersebut memang sangat populer dari 2012 hingga sekarang. Seperti yang kalian tahu kan, sekarang udah banyak banget petisi-petisi online dari change.org yang melakukan petisi, melakukan kampanye online untuk perubahan sebuah isu atau persoalan. Nah, biasanya di change.org ini melakukan sebuah target dalam petisinya, semisal kayak 13 juta tanda tangan dalam petisi ini, 5 juta tanda tangan dalam petisi ini. Nah, gunanya itu buat apa? Gunanya itu buat mendukung atau menggagas sebuah persoalan tertentu atau isu tertentu, di mana nantinya ketika sudah mencapai target akan dikirimkan ke pembuat kebijakan, dan nanti pembuat kebijakan akan mengambil tindakan dari sebuah isu atau persoalan. Sebelum adanya change.org ini, sebelumnya ketika ada sebuah isu atau permasalahan yang menurut masyarakat itu perlu adanya perubahan kebijakan, biasanya masyarakat akan turun langsung ke lapangan dan mengumpulkan massa untuk menarik perhatian publik dan pembuat kebijakan. Biasanya kayak seperti kampanye atau demo, sama aja ya. Terus aksi mogok seperti itu. Tapi sekarang kalian tahu sendiri kan, milenial itu tuh serba canggih. Apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat, sehingga seringkali kampanye atau aksi turun jalanan itu sudah tidak diminati oleh masyarakat. Nah, dengan platform petisi online sekarang yaitu change.org membuat milenial sekarang lebih mempermudah dalam berkampanye, yaitu berkampanye secara online dengan petisi online, dan lebih bagusnya bisa mengumpulkan massa lebih banyak tanpa perlu harus mengumpulkan di suatu tempat, tapi hanya dengan platform petisi online untuk seluruh Indonesia pun kalian bisa untuk mengumpulkan massa dan mencapai target untuk dialihkan ke pembuat kebijakan untuk mengambil tindakan. Nah, biasanya kalau sebuah isu atau permasalahan sudah mulai booming dan sudah disebarkan ke banyak masyarakat, banyak orang yang dengan senang hati akan mengumpulkan massa sendiri dan ikut turun ke jalanan. Jadi tidak hanya sekedar online saja, tetapi dengan change.org ini kan menyebar nih ke seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan target petisi, di mana pasti ada beberapa orang atau bahkan sekumpulan orang yang sangat-sangat memperdulikan permasalahan itu, dan akhirnya untuk lebih menekan pembuat kebijakan, mereka akan turun ke lapangan. Dengan begitu, platform petisi online change.org ini membantu memfasilitasi penggagas petisi untuk memperjuangkan gagasan-gagasannya dan menjadikan ide persoalan itu untuk sebuah ketertarikan dalam masyarakat, sehingga masyarakat juga membantu dalam menandatangani petisi tersebut. Nah, tak hanya sebagai penghubung antara penggagas petisi dengan pembuat kebijakan, tetapi change.org ini juga membantu para media, jurnalis untuk melakukan pembuatan berita. Jadi seperti yang bisa kalian tahu kan, pasti media-media memerlukan sebuah informasi atau peristiwa yang nantinya bisa untuk informasi masyarakat. Maka nantinya change.org itu biasanya akan menghubungi media-media untuk memberikan sebuah informasi bahwa ada nih
penggagas petisi ada nih sebuah persoalan yang diperlukan untuk pembuat kebijakan ini melakukan perubahan kebijakan. Nah, sehingga lebih mempermudah penggagas petisi tersebut dengan adanya bantuan Change.org dan media. Nah, terus kalau misalkan cuma tanda tangan, kenapa sih kok bisa menjadi perubahan, menjadi partisipasi perubahan, sebuah perubahan sosial di dalam masyarakat? Seperti yang kalian tahu kan, kalau misalkan Change.org itu diperlukan adanya target untuk menandatangani sebuah petisi, di mana nanti petisi itu akan diajukan ke pembuat kebijakan. Dengan satu tanda tangan kalian, kalian itu setidaknya sudah berpartisipasi ke dalam perubahan sebuah isu atau persoalan. Keren banget nggak sih? Walaupun kalian cuma di rumah aja, walaupun kalian cuma tanda tangan salah satu petisi online dengan perubahan sebuah isu atau persoalan, kalian itu udah ikut andil dalam perubahan sosial. Jadi Change.org memang Nah, di sini aku mau kasih salah satu contoh perubahan sosial yang berhasil dilalui oleh petisi Change.org ini, yaitu diet sampah plastik. Seperti yang kalian tahu, banyak sekarang di minimarket, swalayan, pertokoan yang sudah tidak menggunakan kantong plastik sebagai kantong pembelanjaan mereka. Karena sekarang sudah ada peraturan baru yang tidak diperbolehkan menggunakan kantong plastik. Nah, itu adalah salah satu upaya dari petisi diet sampah untuk mengeluarkan kebijakan, yaitu mengeluarkan peraturan menteri tentang pengurangan kantong plastik. Di sini aku mau ngasih tahu salah satu petisi online di Change.org tentang isu diet kantong plastik, dan habis ini aku bakal jelasin gimana sih penggunaan petisi online itu seperti apa. Nah, di sini ada platform dari Change.org, dan di sini petisinya itu tentang hashtag jangan tunda lagi, terbitkan peraturan menteri pengurangan penggunaan kantong plastik. Nah, di sini penggagas petisi ini melakukan sebuah ringkasan tentang bagaimana upaya dalam penggunaan kantong plastik seperti ini. Waktu 2016 ternyata berhasil, tetapi tidak signifikan. Akhirnya diminta untuk menteri untuk mengeluarkan kebijakan tentang plastik berbayar, yaitu waktu penggunaan plastik harus membayar. Nah, di sini petisi itu juga meminta masyarakat untuk mendukung dan segera untuk menerbitkan pembuat kebijakan untuk membuat peraturan menteri tentang pengurangan kantong plastik. Nah, di sini juga ada sebuah fakta karena Indonesia terjebak mikroplastik. Jadi pastinya setelah membaca ini, masyarakat yang membaca ini akan menandatangani petisi ini. Nanti bisa tanda tangan petisi ini, lalu tulis namanya di sini. Indonesia Kota Semarang. Lalu tanda tangani petisi ini. Nah, setelah itu selesai seperti itu. Nah, dimana setelah petisi online itu sudah mendapatkan target, akhirnya ada peraturan menteri tentang kantong plastik berbayar, yaitu 200.000. Sedangkan untuk di Semarang sendiri, Wali Kota Semarang Hendi itu membuat peraturan wali kota di mana mulai tanggal 1 Januari 2020 sudah dihentikan penggunaan kantong plastik. Nah, pastinya banyak masyarakat yang sangat-sangat mendukung, apalagi walaupun kita tidak berkontribusi secara langsung, setidaknya dengan tanda tangan petisi online yang kalian berikan, kalian itu sudah melakukan partisipasi atas perubahan sosial, sebuah isu, sebuah persoalan yang membuat lingkungan kita menjadi lebih baik. Dan sekarang memang sudah tidak ada lagi
penggunaan kantong plastik yang ada di minimarket, swalayan, walaupun toko, setidaknya itu bisa mengurangi kantong plastik dan bisa membuat kita juga lebih hemat karena tidak menggunakan kantong plastik. Jadi menurut aku, kalian dengan walaupun hanya di rumah, walaupun dengan memegang gadget, kalian itu juga dapat melakukan perubahan sosial, ikut berpartisipasi dalam perubahan sosial dengan melakukan tanda tangan petisi. Dengan satu tanda tangan petisi kalian, setidaknya kalian berkontribusi dalam melakukan aksi perubahan sosial. Jadi gitu aja untuk ceritanya. Terima kasih sudah menonton.